Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat komunikasi. Serta kita diberikan nikmat berbicara, mendengarkan, dan memahami. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik dalam berkata dan bersikap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan komunikasi, kita bisa menyampaikan kebaikan, mempererat persaudaraan kita, serta menghindari kesalahpahaman. Namun, sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa melahirkan konflik maupun fitnah, bahkan sekalipun permusuhan. Nah, Islam sangat menaruh perhatian besar pada etika komunikasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa komunikasi seorang muslim yang baik itu harus dilandasi dengan kejujuran dan sebuah kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sederhana ya teman-teman, tapi sangat dalam maknanya jika kita telaah. Tidak semua yang benar harus kita ucapkan, dan tidak semua yang ingin kita katakan membawa sebuah kebaikan. Maka Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Teman-teman sekalian, dalam komunikasi Islam, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu berkata jujur. Kita tidak berdusta, walaupun kita itu bercanda saat berbicara. Kemudian kita harus berkata yang lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian berkatalah yang bermanfaat, bukan sekedar hanya berbicara saja yang kosong maknanya. Nah, di era media sosial hari ini, komunikasi bukan hanya lewat lisan, tapi juga lewat sebuah tulisan dan unggahan. Maka, sebelum kita berbicara atau menulis, tanyakan pada diri kita, apakah yang kita ucapkan atau yang kita tulis itu sudah benar? Apakah ini baik untuk orang lain? Apakah ini perlu? Nah, jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita diam. Diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menjaga komunikasi baik lisan maupun tulisan sehingga menjadi sumber pahala bagi diri kita dan orang lain, bukan menjadi sumber dosa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.